Guys, welcome back again to Jiro Apparel. Alright, jadi hari ini gue akan menjawab komenan atau dari DM salah satu teman subscriber gue yang minta compare head to head antara NHK GP Artec Street dengan NHK GP Prime. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk. Cus, check this out. Duo NHK GP Prime dengan NHK GP Artec Street. Oke, kedua helm ini memiliki looks dan karakter yang berbeda. Sebagai contoh, NHK GP Prime dia memiliki karakter dan looks itu sport touring. Jadi memang dikhususkan untuk daily dan ya touring yang pasti. Nah, sementara kalau NHK GP Artec Street ini dia memiliki racing look dan ya kesan agresif dan aerodinamis. Jadi ketika dipakai itu menambah ya keren banget lah, apalagi buat teman-teman nih yang motornya sport fairing, wah itu udah good combination banget. Kedua helm ini memiliki bahan shell itu adalah ABS dan memiliki berat yang berbeda. Di video ini gue tidak akan menimbang seperti video-video sebelumnya karena sudah pernah gue timbang. Nah, untuk GP Prime kan tinggal klik link di atas, dan untuk NHK GP Artec juga kan tinggal klik link di atas. Ini baru aja gue up kemarin, oke? Nah, sebelum gue lanjut, gue akan disclaimer sedikit. Jadi helm ini, GP Prime ini dia size-nya L, sementara si GP Artec ini dia size-nya M. Wah, pasti paling ada yang bilang, wah bang, nggak fair dong antara size L dengan size M, lo compare. Tenang. Jadi, mungkin gue sedikit cerita ya. Jadi pas awal beli ini helm si GP Artec ini, gue belinya size L. Akhirnya gue pakai segala macam bla bla, gue foto dengan ini, gue pakai lagi, gue menemukan something yang gue mengharuskan gue pindah ke size M. Nah, ntar akan gue bahas di bagian interiornya, jadi jangan skip sampai habis, oke? Nah, and then ini dia fotonya. Nah, kalian bisa lihat perbandingan shell antara GP Artec Street size L dengan NHK GP Prime size L. Nah, kalian bisa lihat ya, menurut kalian lebih besar mana? Kalau GP Prime dia lonjong, sementara kalau NHK GP Artec itu dia lebar. Next ke fan atau airflow. Nah, gimana sih airflow dari kedua helm ini? Lebih adem mana dan lebih kedap mana? Oke, kalau untuk dari urusan adem, gue lebih vote ke NHK GP Prime. Because ini lubang fannya ini nih di atas nih, itu segede jempol gue. Itu jempol gue aja masuk. Nah, di mod fan-nya juga itu gede banget guys, lebar banget. Ya otomatis ya helm ini auto lebih adem dibandingkan si NHK GP Artec Street ini. Ya walaupun gue katakan ini lumayan adem juga, berasa juga dingin-dinginnya, tapi tidak seadem ini. Nah, tapi untuk urusan kekedapan suara ini paling the best. Gue pakai di kecepatan 7 km/jam kasih itu suara angin tuh masih kedap banget. Kesana tuh kayak kalian tuh terisolasi dari suara luar. Emang bener-bener dia lebih kedap dibandingkan GP Prime. Ya GP Prime menurut gue sih masih kedap juga, tidak seperti merek sebelah yang dipakai pelan pun itu udah berisik. So far kedua helm ini kedap, tapi lebih kedap ini dan lebih adem ini dibandingkan si NHK GP Artec Street ini. Nah, untuk urusan visor, ada yang sempat nanya ke gue, bang bisa tukar nggak sih antara GP Prime dengan NHK GP Artec ini visornya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena memang besaran ratchetnya itu lebih lebar GP Prime dibandingkan NHK GP Artec. Jadi mau tukar ratchet nggak bisa, mau tukar visor emang tidak bisa karena memang beda dudukannya. Nah, gimana untuk visibilitasnya? Untuk visibilitas, menurut gue lebih lebar NHK GP Prime, tapi lebarnya tuh ke atas, kanan dan kiri. Nah, di bawahnya sempit. Kenapa? Karena dia bagian dagu tuh lebar banget. Jadi buat kalian rider-rider yang menggunakan motor tegak, menurut gue untuk ke bawah tuh agak sedikit sulit ya. Berbeda dengan NHK GP Artec Street ini. Menurut gue visibilitasnya tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit juga. Menurut gue ya pas lah ya untuk mau dipakai motor nunduk, motor nekat atau yang memang yang tegak. Selanjutnya gue akan bahas ke interiornya nih guys. Yang pertama gue akan bahas dari yang GP Prime terlebih dahulu. Untuk interior GP Prime seperti ini. Dia neck rollnya dilengkapi ada aksen kulit sintetis, terus ada emergency quick release dan sudah menggunakan tali kuncian double D-ring.
Nah, untuk di GP Prime ini di semua size-nya itu dilengkapi dengan port speaker intercom. Jadi ya memang sudah ready intercom. Gimana feel gue pakai NHK GP Prime ini? Di size L ini dapat gue katakan dia true size, tidak ada fit M atau fit S atau rest fit, memang bener-bener true size L. Jadi pas gue pakai itu dia nyaman banget. Kepala gue itu yang gue rasakan bener-bener tercover semua, tidak ada yang kosong. Efeknya apa? Jadi ketika kalau kalian menggunakan helm dengan fitting yang pas itu, helm menjadi lebih nyaman dan lebih ringan. Nah, walaupun itu tulisannya 1700, tapi ketika dipakai itu dia gue rasakan seperti 1500 hampir 1600. NHK GP Prime itu better untuk harian, emang karena nyaman banget guys. Nah, gimana untuk NHK GPR Texted ini? Nah, dia walaupun sama nih bentukan neck roll-nya, sudah emergency quick release, sudah dilengkapi dengan tali kunci double daring, dia memiliki karakter yang berbeda. Oke, tadi di awal gue udah bilang kenapa gue dari size L gue pindah ke size M. Gini, gue ceritain lengkapnya. Jadi waktu awal-awal rilis NHK GPR Texted ini, gue belinya size L guys. Gue nunggu itu lumayan lama juga, akhirnya sampai langsung lah gue pakai nih. Gue pakai riding, gue muter-muter lumayan agak lama, ketemulah penyakitnya langsung di situ. Yang gue rasakan itu memang dia size L-nya itu dia agak sedikit rest fit, cuman pas gue pakai itu di bagian sini penuh nih, keisi banget di pusat pipi, tapi di bagian sini bawah kuping, bagian belakang kepala sama di kepala atas kanan kiri ini gue tuh ngerasa kosong. Akibatnya adalah ya jelas jadi tidak nyaman, dan yang gue rasakan helm ini tuh berat banget, ketambah adanya intercom. Udahlah berat banget, tapi gue biarin aja lah, mungkin lama-lama gue terbiasa. Oke, udah. Akhirnya gue iseng nih beli lagi size M, tapi yang seri Mandalika. Gue beli, barang sampai gue coba, loh kok ini enak banget size M-nya. Gue tuh fit banget, kepala gue tuh tercover dengan sempurna, jadi efeknya bener-bener nyaman. Terus juga helm tuh jadi enteng. Ya di seri yang SM itu sekitar beratnya 1625, itu yang gue rasakan malah dipakai tuh seperti 1400 guys. Wah itu enteng banget sih, enak banget ya. Tapi balik lagi, tapi kalau untuk helm ini gue saranin sih dipakainya kayak cuman buat sunmori, track day, atau enggak ya buat nongki-nongki lah sama temen gitu kan, lagi kumpul-kumpul. Buat high range sih menurut gue ini kurang nyaman ya dibandingkan sih NHK GP Prime ini. Oh iya, satu lagi, di size M ini tidak tersedia port intercom guys. Jadi untuk size M ke bawah tidak ada lubang speaker intercom. Sementara untuk size L ke atas itu baru ada. Nah, kesimpulannya adalah gue pertama akan bahas dari segi shell ya. Nah, tadi kan di depan udah gue kasih unjuk antara shell GP Prime dengan shell NHK GPR Texted yang size L juga. NHK GP Prime dibentuknya lonjong, sementara kalau yang GPR Texted itu dia bentuknya lebih lebar. Menurut gue sih ya karena masalah itu menurut gue beratan NHK GPR Texted. Ya mungkin kalau memang fittingnya pas ya dirasa emang lebih enteng yang itu. Nah untuk urusan airflow lebih adem di NHK GP Prime guys, karena memang lubangnya itu gede-gede banget dibandingkan si NHK GPR Texted ini. Jadi for daily gue lebih prefer ke ini dari segi adem ya. Tapi untuk kekedapan dia lebih menang. Emang bener-bener kedap banget, suara angin sopan banget. Ini juga masih sopan, cuman ya masih agak berisik dibandingkan si GPR Tech ini. Nah, untuk fitting itu kembali ke masing-masing kalian lagi. Prefer sih gue saranin kalian coba fitting dulu, kalian coba dulu nyaman di mana. Soalnya gue di GP Prime pakai size L itu enak banget, tapi di size L ini gue malah nggak enak, malah nyaman di size M. Seperti itu guys. Jadi saran gue sih mending kalian fitting dulu aja sih ya. So, tapi buat kalau for daily sih gue lebih
milih ke GP Prime, memang karena kenyamanannya super ajib. Cukup sekian video komparasi antara GP Prime dengan Enaca GPR Tech pada kali ini. Oke, buat teman-teman yang masih kurang jelas atau masih bingung dengan penjelasan gue tadi, penjelasan gue barusan, kalian tinggal tanya-tanya di kolom komentar atau mau DM gue melalui Berno 13 atau Zero Coating atau yang satu lagi via Lisa Regina juga boleh. Langsung tanya aja, nggak usah ragu, biar kalian tuh langsung jelas semua dari penjelasan gue ada yang kurang. Oke, nah sampai ketemu di video selanjutnya and sampai jumpa guys, bye bye.